Ayo. Halo? Iya mas, kenapa? Halo mas? Halo? Nggak kedengeran mas? Halo, halo, chat aja ya mas ya? Iya, oke. Jess, tunggu Jess. Belum opening. Duh iya, sampai lupa nih opening. Halo Sobat Genvest, kembali lagi di vlog Berani Berinvestasi bersama saya Jessica. Hari ini kita mau jalan-jalan nih ke kantornya Kisi Asset Management. Yuk kita berangkat. Wah, halo Pak. Halo Jess. Apa kabarnya Pak? Baik, gimana sih kabarnya? Baik Pak. Gimana tadi nonton bolanya? Wah, seru sih Pak nonton bolanya. Oh iya Pak, aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Sobat Genvest mengenai Kisi Asset Management nih Pak. Boleh dijelasin dulu nggak nih ke Sobat Genvest mengenai awal mulanya berdiri Kisi Asset Management Pak? Gimana sih? Oke, jadi Kisi Asset Management itu kita memang baru 5 tahun berdiri. Kita berdiri di tahun 2019 dan untuk saat ini kita punya 2 izin usaha sebagai manajer investasi dan penasihat investasi. Nah, Kisi Asset Management sendiri merupakan bagian dari konglomerasi keuangan non-bank pertama di Korea Selatan, yaitu kita bagian dari grup Korea Investment Holding. Jadi memang dari sisi umur kita masih terbilang cukup muda, tapi dari sisi holding kita udah cukup solid lah di Korea Selatan. Dan untuk saat ini kita juga punya berbagai produk, ada 14 produk, semuanya sudah terdiversifikasi dari berbagai jenis kelas aset. Dan per kemarin, puji Tuhannya kita udah memiliki dana kelolaan sebesar 2,3 triliun. Menarik banget nih ya Pak dari Kisi Asset Management. Nah, kenapa sih Pak alasan Kisi Asset Management itu mau bekerja sama CGS International Sekuritas menjadi salah satu agen penjual reksadananya dari Kisi? Oke, ya kita tahu lah ya, CGS atau China Galaxy itu juga merupakan salah satu sekuritas terbesar di Indonesia, masuk dalam top 10 broker di Indonesia, dan kami harapan juga bekerja sama dengan CGS itu juga inline dengan salah satu strategi kami, yaitu memang kita mau membuka sebanyak-banyaknya mitra distribusi untuk menggapai nasabah-nasabah retail khususnya. Nah, dengan bekerja sama dengan CGS ini kami percaya kami akan lebih bertumbuh lah. Terima kasih banyak ya Pak atas udah mau bekerja sama nih sama CGS iTrade Fund. Jadi Sobat Genvest nih udah bisa membeli produk-produknya milik Kisi Asset Management di CGS iTrade Fund gitu. Nah Pak, aku penasaran deh, misalnya nih aku punya uang 50 juta. Nah, menurut Bapak nih better untuk diinvestasikan kah atau ditabung atau untuk kebutuhan healing? Menurut Bapak gimana? Mungkin ini pendapat pribadi kali ya. 50 juta itu mungkin Jess bisa alokasikan untuk kebutuhan saat ini. Jadi mungkin investasikan itu tetap diperlukan. Tabungan juga iya, kebutuhan healing juga tetap dibutuhkan. Nah, tinggal alokasikan saja sesuai dengan kebutuhan Jessica, berapa persen untuk tabungan, berapa persen untuk kebutuhan investasi, berapa persennya lagi mungkin buat kebutuhan healing. Nah, semuanya ini untuk kebutuhan yang tadi itu bisa diinvestasikan ke reksadana, karena reksadana itu bisa mengakomodir segala 3 kebutuhan tersebut. Seperti itu. Oke, jadi memang kalau misalnya untuk punya 50 juta itu untuk semua kebutuhan masih tetap harus dialokasikan gitu ya. Betul, Pak ya. Nah, kalau misalnya tadi menurut Bapak nih, jadi kalau misalnya untuk investasi lebih baik itu di instrumen reksadana, begitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya untuk Sobat Genvest nih Pak, kira-kira jenis reksadana apa sih yang cocok? Oke, kalau untuk masalah cocok atau tidaknya itu balik lagi ke pertama profil risiko dari si Sobat Genvestnya. Terus kedua tujuan keuangannya. Jadi disesuaikan kembali dengan profil dan tujuan keuangan.
Oke. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Pak, produknya Kisi Asset Management yang sudah ada di CGSI Trade Fund apa aja sih? Jadi untuk saat ini kita punya 2 produk flagship, yaitu reksadana pasar uang Kisi Money Market Fund, dan yang kedua itu reksadana pendapatan tetap Kisi Fixed Income Fund Plus yang sudah terdaftar di CGSI Trade Fund. Oh, menarik banget nih Pak. Jadi di CGSI Trade Fund itu sudah ada 2 produk milik Kisi Asset Management yang sudah bisa ditransaksikan nih oleh Sobat Genvest. Nah, penasaran nih Pak, kalau misalnya dari 2 produk ini perbedaannya tuh apa, dan juga kira-kira portofolio alokasinya kemana, dan juga kinerja seperti apa sih Pak? Oke, jadi kita mulai dari yang reksadana pasar uang dulu, Kisi Money Market Fund. Itu untuk kinerjanya sendiri cukup kompetitif dibandingkan dengan bunga tabungan dan deposito, karena per akhir September kemarin kinerja 1 tahun terakhir itu kita memberikan imbal hasil di 5,4%. Itu sudah net loh Jess. Dan yang kedua itu untuk alokasi portofolionya, jadi untuk reksadana pasar uang Kisi Money Market Fund ini kita mengalokasikan 80% ke obligasi dengan tenor kurang dari 1 tahun, obligasi korporasi khususnya. Dan sisanya itu kita alokasikan di deposito. Jadi reksadana pasar uang Kisi Money Market Fund untuk saat ini kita sudah mengelola dana kelolaan itu di 1 triliun kurang lebih. Jadi ini menandakan banyak nasabah yang sudah cukup percaya dengan reksadana kami. Dan yang kedua itu kita punya reksadana pendapatan tetap, yaitu Kisi Fixed Income Fund Plus. Nah, di mana untuk kinerjanya sendiri, nah karena produk ini baru diluncurkan tanggal 6 Februari 2024, jadi belum ada histori secara 1 tahunnya. Tapi kita sudah memiliki histori kinerja itu per 6 bulan. Jadi per September kemarin, kinerja 6 bulan terakhir itu kita memberikan imbal hasil di 3,91%. Itu net. Baru 6 bulan kita sudah bisa memberikan imbal hasil 3,9%. Dan untuk alokasi portofolionya, ini juga untuk Kisi Fixed Income Fund Plus, kita memang memfokuskan kepada obligasi korporasi. Jadi instrumen obligasi korporasinya itu kurang lebih di 83%, sisanya di deposito. Tentunya obligasi korporasinya ini sudah kita kurasi dengan baik. Jadi dari sisi kredit ratingnya, terus dari sisi emitennya, sisi bisnis emitennya. Jadi memang instrumen yang masuk ke dalam reksadana Kisi Fixed Income Fund Plus itu tentunya merupakan obligasi-obligasi yang istilahnya sudah terpilih lah. Jadi tidak sembarangan obligasi yang memang kita masukkan ke dalam Kisi Fixed Income Fund Plus. Wah, menarik banget nih. Jadi sekarang dari kedua produk itu memang jenisnya beda ya Pak. Jadi kalau misalnya untuk Kisi Money Market Fund itu ke reksadana pasar uang. Sedangkan Kisi Fixed Income Fund Plus itu reksadana pendapatan tetap. Nah Pak, boleh nggak dijelasin nih misalnya dari profil resikonya lebih cocok kemana sih dari kedua produk itu? Oke. Jadi kita mulai dari yang reksadana pasar uang Kisi Money Market Fund itu memang ditujukan buat nasabah yang punya profil risikonya low risk, tapi tidak menutup kemungkinan juga buat mungkin nasabah yang secara profil risikonya itu mungkin moderat atau agresif, itu juga berinvestasi di Kisi Money Market Fund. Kenapa? Karena balik lagi mungkin seperti Jessica, mungkin contoh profil risikonya moderat, tapi punya tujuan keuangannya misal less than dari 1 tahun, kurang dari 1 tahun. Jadi mungkin buat dana darurat ataupun mungkin kayak dana parkir untuk sementara, itu bisa dialokasikan ke Kisi Money Market Fund. Tuh. Dan dari sisi likuiditas pun juga memang kita memiliki likuiditas yang tinggi di Kisi Money Market Fund. Nah, untuk yang kedua, reksadana pendapatan tetap Kisi Fixed Income Fund Plus itu cocok untuk ke profil risiko yang moderat. Jadi memang agak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang, karena memang secara instrumen obligasi korporasi yang cukup besar di Kisi Fixed Income Fund Plus itu kan memang ditujukan buat nasabah-nasabah yang punya profil risikonya moderat. Dan balik lagi, reksadana Kisi Fixed Income Fund Plus juga cocok buat nasabah yang punya tujuan keuangan 1-3 tahun gitu. Jadi mungkin kalau buat kayak KPR, dana DP rumah ataupun mungkin dana pendidikan, itu pun juga bisa dialokasikan ke reksadana pendapatan tetap. Oke, jadi kedua jenis ini ada profil resikonya juga berbeda-beda nih. Jadi Sobat Genvest bisa tentukan ya Pak ya, sesuai dengan profil resikonya dan tujuan investasinya tentunya. Nah Pak, terakhir nih Pak, kalau misalnya menurut Bapak nih, apalagi Sobat Genvest yang baru memulai investasi, kira-kira ada nggak sih Pak tips dan trik nih dari Pak Bima? Oke, mungkin buat nasabah yang baru memulai dan ingin mencoba berinvestasi di reksadana, mungkin bisa pertama tuh
lihat dulu manajer investasinya. Jadi lihat secara historinya, dia punya histori yang buruk apa enggak. Terus yang kedua mungkin dari sisi dana kelolaannya, karena biasanya itu merupakan salah satu indikator buat nasabah untuk menilai semakin besar dana kelolaan, biasanya itu menandakan semakin trust nasabah ke manajer investasi tersebut tuh semakin besar juga gitu. Terus yang ketiga, sesuaikan dengan tujuan dan profil resikonya juga. Oke, menarik banget ya Pak ya. Jadi hari ini aku udah mendapatkan informasi lumayan banyak nih dari Pak Bima. Nah, untuk Sobat Genvest sudah bisa nih membeli produknya KC Asset Management di CGSI Trade Fund gitu. Terima kasih banyak Pak Bima atas waktunya. Sama-sama Jessica, thank you. Oh ya Pak, aku closing dulu ya. Kita pantun nih Pak. Hari Minggu jalan-jalan ke Botani. Cakep. Oleh-olehnya dikasih paria. Cakep. Oke guys, sekian dulu vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia.